Selamat datang kembali di Univers Pustaka, ruang di mana kita mengubah lembaran buku menjadi kompas kehidupan. Hari ini, kita akan membedah sebuah buku yang akan meruntuhkan semua keyakinan lama Anda tentang kekayaan. The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Selama ini kita diajari bahwa mengelola uang adalah tentang matematika, tentang rumus investasi, analisis data, dan membaca grafik saham. Namun, Morgan Housel membawa sebuah tamparan realitas. Kesuksesan finansial ternyata tidak ada hubungannya dengan seberapa pintar otak Anda, melainkan sangat bergantung pada bagaimana Anda berperilaku. Buku ini membuktikan bahwa seorang jenius yang tidak bisa mengendalikan emosinya bisa mengalami kebangkrutan finansial, sementara seorang petugas kebersihan biasa bisa mewariskan miliaran rupiah hanya karena ia memiliki perilaku dan ketenangan yang tepat. Pasang headphone Anda, cari posisi ternyaman, dan mari kita mulai membedah psikologi di balik uang Anda. Mari kita mulai perjalanan ini dari sebuah kisah nyata yang sangat kontras. Kisah tentang dua orang pria, Ronald Read dan Richard Fuscon. Richard Fuscon adalah gambaran sempurna dari kesuksesan tradisional. Dia lulus dari Universitas Harvard, menjadi eksekutif sukses di perusahaan finansial raksasa Merrill Lynch, memiliki rumah super mewah seluas ribuan meter persegi dengan 2 lift dan 7 garasi. Dia adalah orang yang mengerti segala rumus matematika tentang uang. Di sisi lain, ada Ronald Read. Dia tidak pernah kuliah. Selama 25 tahun, Ronald bekerja sebagai petugas pompa bensin dan menghabiskan 17 tahun sisanya sebagai petugas kebersihan menyapu lantai di sebuah toko swalayan. Dia hidup sangat sederhana dan meninggal di usia 92 tahun. Namun, ketika Ronald Read meninggal dunia, dunia finansial gempar. Mengapa? Karena petugas kebersihan ini ternyata meninggalkan warisan sebesar 8 juta dolar, atau sekitar 120 miliar rupiah. Sementara itu, Richard Fuscon yang jenius lulusan Harvard tadi, justru menyatakan kebangkrutan karena terjebak utang demi mempertahankan gaya hidup mewahnya. Bagaimana seorang tukang sapu bisa mengalahkan eksekutif Wall Street? Jawabannya adalah landasan pertama dari buku ini. Uang adalah tentang psikologi, bukan kecerdasan. Ronald Read hanya menabung sedikit demi sedikit, menginvestasikannya di saham perusahaan yang dia kenal, dan membiarkan waktu bekerja selama puluhan tahun tanpa pernah panik. Morgan Housel membuka buku ini dengan satu kalimat melegakan. Tidak ada orang yang gila. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda tentang uang. Seseorang yang lahir di era resesi ekonomi atau krisis moneter 1998 di Indonesia akan memandang uang dan investasi dengan sangat berbeda dibandingkan anak muda yang lahir di era kejayaan startup dan mata uang kripto. Apa yang tampak seperti keputusan finansial bodoh di mata Anda, mungkin terasa sangat masuk akal bagi orang lain yang memiliki masa lalu yang berbeda. Selain itu, kita harus sadar akan dua saudara kembar dalam hidup, keberuntungan dan risiko. Kita seringkali melihat orang kaya dan sukses, lalu menganggap bahwa 100% kesuksesan mereka adalah hasil kerja keras. Padahal, Housel menceritakan kisah Bill Gates. Ya, Bill Gates sangat cerdas dan pekerja keras. Namun, dia memiliki keberuntungan kosmis. Dia bersekolah di Lakeside School pada tahun 1968. Salah satu dari segelintir sekolah di seluruh dunia yang memiliki komputer pada masa itu. Jika Bill Gates lahir di negara lain atau bersekolah di tempat lain yang tidak memiliki komputer, Microsoft mungkin tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, jangan terlalu memuja orang yang sangat sukses, dan jangan terlalu kejam menghakimi mereka yang gagal. Karena keberuntungan dan risiko selalu memiliki peran yang tidak terlihat dalam setiap hasil akhir. Sekarang, mari kita bahas tentang sebuah penyakit mental paling berbahaya dalam dunia finansial. Penyakit tidak pernah cukup. Housel menceritakan kisah Rajat Gupta, seorang yatim piatu dari India yang merangkak naik menjadi CEO perusahaan konsultan elit McKinsey. Kekayaan bersih Rajat Gupta mencapai 100 juta dolar. 100 juta dolar. Uang yang tidak akan habis dimakan 7 turunan. Namun, apa yang terjadi? Dia duduk di jajaran direksi Goldman Sachs, dan dia merasa iri melihat para miliarder lain yang memiliki kekayaan miliaran dolar. Baginya, 100 juta dolar itu miskin
dibandingkan teman-temannya. Akibatnya, Gupta melakukan insider trading, kejahatan finansial memanipulasi saham, hanya untuk mendapatkan sedikit tambahan uang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Hasilnya, dia ditangkap, dipenjara, dan reputasinya hancur lebur selamanya. Untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia butuhkan, dia mempertaruhkan segala hal yang dia miliki. Ini adalah kebodohan paling murni. Keterampilan finansial yang paling sulit di dunia adalah membuat tiang gawang agar berhenti bergerak. Hentikan ilusi bahwa jika Anda mencapai angka tertentu, Anda akan bahagia. Karena saat Anda mencapai angka itu, Anda akan membandingkan diri Anda dengan orang lain yang lebih kaya. Lalu, bagaimana cara sejati untuk membangun kekayaan yang damai? Disinilah kita masuk ke bab 4, tentang efek majemuk atau compounding. Tahukah Anda rahasia terbesar kekayaan Warren Buffett? Banyak buku menulis tentang strategi investasinya, cara dia memilih saham, dan seberapa jenius dirinya membaca pasar. Namun, Housel memberikan satu fakta yang akan membuat Anda tercengang. Dari total kekayaan Warren Buffett yang mencapai sekitar 84 miliar dolar saat buku ini ditulis, 81 miliar dolar diantaranya baru didapatkan setelah dia berulang tahun yang ke-65. Rahasia Warren Buffett bukanlah sekedar kemampuannya berinvestasi, melainkan waktu. Dia mulai berinvestasi secara konsisten sejak usia 10 tahun. Jika saja Buffett baru mulai berinvestasi di usia 30 tahun dan pensiun di usia 60 tahun seperti orang normal, Anda mungkin tidak akan pernah mendengar namanya. Kekuatannya bukanlah hasil yang ekstrim dalam semalam, melainkan hasil yang biasa-biasa saja yang dipertahankan dalam waktu yang luar biasa lama. Itulah keajaiban dari compounding, atau efek bunga berbunga. Mari kita masuk ke bab yang sangat krusial. Ada perbedaan besar antara menjadi kaya, getting wealthy, dan tetap kaya, staying wealthy. Menjadi kaya membutuhkan pengambilan risiko, optimisme, dan keberanian melangkah ke depan. Namun untuk tetap kaya, dibutuhkan kemampuan yang sama sekali bertolak belakang. Dibutuhkan rasa takut. Dibutuhkan kesadaran bahwa apapun yang Anda miliki saat ini bisa lenyap dalam sekejap. Dibutuhkan sikap berhemat dan paranoia yang sehat. Housel menceritakan kisah Jesse Livermore, salah satu trader saham paling jenius sepanjang sejarah. Pada tahun 1929, saat pasar saham Amerika runtuh, The Great Crash, dan banyak orang bunuh diri karena bangkrut, Livermore justru memprediksi keruntuhan itu. Dia menjual kosong sahamnya, dan dalam satu hari, dia menghasilkan kekayaan setara 3 miliar dolar di nilai uang saat ini. Dia adalah raja dunia. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Kepercayaan dirinya berubah menjadi kesombongan. Karena merasa tak terkalahkan, dia mulai bertaruh lebih besar dan lebih liar. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah kemenangannya yang legendaris, Jesse Livermore kehilangan seluruh hartanya, bangkrut, dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri secara tragis. Dia sangat pandai menjadi kaya, tetapi dia tidak memiliki keterampilan untuk tetap kaya. Pola pikir yang harus Anda bangun adalah mindset bertahan hidup, survival mindset. Dalam investasi atau karir, tujuan utama Anda bukanlah mendapatkan untung paling besar tahun ini, melainkan memastikan bahwa Anda tidak hancur lebur, sehingga Anda bisa terus bertahan dalam permainan tersebut cukup lama sampai keajaiban compounding bekerja untuk Anda. Dan dalam permainan panjang ini, Anda harus memahami konsep ekor menentukan segalanya. Tails, you win. Dalam dunia investasi, bisnis, atau bahkan pembuatan konten, sebagian besar keuntungan Anda akan datang dari segelintir kejadian kecil. Jika Anda mengumpulkan karya seni, dari 100 lukisan yang Anda beli, mungkin 99 diantaranya tidak berharga. Tetapi, satu lukisan mahakarya akan menutupi semua kerugian Anda dan membuat Anda kaya raya. Hal yang sama berlaku pada saham atau usaha. Jangan panik jika Anda melakukan beberapa kesalahan,
atau jika beberapa rencana bisnis Anda gagal. Bahkan orang-orang terhebat di dunia, seperti Warren Buffett atau George Soros, membuat keputusan yang salah separuh dari total waktu mereka. Namun, ketika mereka benar dengan porsi yang sangat besar. Di dunia ini, Anda boleh salah 50% dari waktu Anda, dan tetap menjadi seorang miliarder di akhir cerita. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan fundamental. Sebenarnya, apa tujuan kita mencari uang? Untuk membeli jam tangan mewah? Untuk membeli mobil sport keluaran terbaru? Atau untuk mendapatkan pengakuan sosial? Morgan Housel menyatakan bahwa dividen paling berharga yang bisa diberikan oleh uang, nilai tertinggi dari sebuah kekayaan, bukanlah barang mewah, melainkan kemampuan untuk mengendalikan waktu Anda sendiri. Bisa bangun di pagi hari dan berkata, "Hari ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dengan siapapun yang aku mau, selama yang aku mau." Itu adalah definisi kekayaan tertinggi yang sejati. Uang memberikan Anda kemewahan untuk menolak pekerjaan yang Anda benci. Uang memberikan Anda ruang bernapas ketika Anda tiba-tiba jatuh sakit atau harus merawat orang tua Anda. Uang adalah waktu yang Anda beli di masa depan. Jika Anda memiliki banyak uang tetapi Anda harus bekerja 18 jam sehari dalam tekanan yang menyiksa sampai Anda tidak bisa melihat anak Anda tumbuh besar, Anda sebenarnya bukanlah orang kaya. Anda adalah seorang budak yang dibayar mahal. Namun, ego manusia seringkali menjebak kita. Kita sampai pada paradoks pria di dalam mobil. Bayangkan Anda sedang berjalan di trotoar, dan tiba-tiba sebuah mobil Ferrari berwarna merah cerah melintas di depan Anda. Mata Anda otomatis akan tertuju pada mobil itu. Anda membayangkan, wah, andai aku punya mobil itu, orang-orang pasti akan mengagumiku. Aku akan terlihat keren. Tapi perhatikan dengan jujur. Saat Anda melihat Ferrari itu, apakah Anda peduli dengan siapa pengemudinya? Apakah Anda mengagumi pria yang menyetir mobil itu? Tidak. Anda tidak peduli padanya. Anda hanya membayangkan diri Anda sendiri berada di kursi pengemudi itu. Inilah paradoks yang menyedihkan. Kita membeli barang-barang mahal, mobil sport, tas branded, jam tangan seharga rumah, dengan harapan orang lain akan menghormati dan mengagumi kita. Padahal nyatanya, orang lain tidak menggunakan barang mahal Anda untuk mengagumi Anda. Mereka hanya menggunakan barang mewah Anda sebagai cermin untuk membayangkan diri mereka sendiri yang kaya. Jika Anda membeli barang mewah dengan tujuan mendapatkan penghormatan, berhentilah. Rasa hormat dan kekaguman sejati tidak bisa dibeli dengan harga kuda tenaga mesin atau kilauan berlian. Ia didapatkan melalui kerendahan hati, kebaikan, dan empati yang tulus. Kita melangkah ke salah satu konsep yang paling mengubah pola pikir di buku ini. Ada perbedaan besar antara orang yang kaya, rich, dan orang yang sejahtera, wealthy. Menjadi kaya atau rich adalah sesuatu yang terlihat. Seseorang yang mengendarai mobil Porsche seharga 2 miliar rupiah di jalan tol, dia adalah orang rich. Mengapa? Karena untuk membeli mobil itu, dia harus mengeluarkan uang 2 miliar. Atau parahnya, dia berutang dengan cicilan puluhan juta per bulan. Penghasilannya saat ini terlihat jelas. Namun, sejahtera atau wealth adalah hal yang sangat berbeda. Kekayaan atau wealth adalah apa yang tidak terlihat. Kekayaan adalah uang 2 miliar rupiah yang tidak dibelikan mobil Porsche. Kekayaan adalah jam tangan Rolex yang tidak jadi dibeli. Kekayaan adalah uang yang diam di dalam rekening investasi, saham, atau aset yang nilainya bertumbuh dalam keheningan. Masalah dalam masyarakat modern adalah sangat mudah bagi kita untuk menemukan role model orang yang kaya, rich, karena mereka memamerkannya setiap hari di Instagram dan media sosial. Namun, sangat sulit menemukan role model orang yang sejahtera, wealthy, karena kesuksesan mereka justru terletak pada menahan diri untuk tidak membelanjakan uangnya. Ini membawa kita pada pertanyaan selanjutnya.
mengapa kita harus menabung? Kebanyakan orang menabung untuk tujuan yang spesifik. Menabung untuk beli rumah, menabung untuk beli mobil, menabung untuk liburan ke Eropa. Morgan Housel berkata, "Itu bagus, tetapi alasan terbaik untuk menabung adalah menabung tanpa tujuan sama sekali. Anda menabung karena dunia ini sangat tidak terprediksi. Anda menabung untuk bersiap menghadapi kejutan hidup yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Entah itu pandemi global, kecelakaan, atau pemecatan mendadak dari perusahaan tempat Anda bekerja bertahun-tahun. Uang tabungan tanpa tujuan ini akan memberi Anda fleksibilitas. Dan di era modern ini, di mana kecerdasan buatan dan teknologi menggantikan pekerjaan dengan sangat cepat, kelenturan dan kemampuan menunggu peluang adalah mata uang yang paling berharga. Menabung adalah lindung nilai terhadap keniscayaan bahwa hidup akan selalu memberi kejutan. Jika Anda membuka buku teks ekonomi, para ahli akan menyuruh Anda untuk selalu mengambil keputusan yang 100% rasional secara matematis. Namun, Housel mengajarkan sebuah filosofi hidup yang jauh lebih membumi. Dalam mengelola uang, jangan mencoba untuk menjadi terlalu rasional. Cukup usahakan untuk masuk akal. Reasonable. Kita bukanlah robot atau lembaran spreadsheet Excel. Kita adalah manusia yang memiliki emosi, punya pasangan hidup, punya rasa takut, dan punya kebanggaan. Secara rasional matematis, mungkin strategi yang paling menghasilkan untung adalah menginvestasikan seluruh uang Anda pada saham yang agresif. Namun, jika strategi agresif itu membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, membuat Anda stres setiap kali melihat berita ekonomi, dan membuat Anda bertengkar dengan pasangan Anda, maka strategi rasional itu tidak masuk akal untuk kehidupan Anda. Carilah strategi investasi yang masuk akal, yang mungkin imbal hasilnya sedikit lebih kecil, tetapi memungkinkan Anda tidur nyenyak setiap malam. Kedamaian pikiran adalah dividen terbesar yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator. Selain itu, setiap hal di dunia ini memiliki harganya masing-masing, dan harga ini tidak selalu terlihat dalam bentuk label harga di toko. Bab 15 membahas tentang harga yang tidak terlihat. Jika Anda ingin membeli sebuah mobil, harganya sudah tertulis. Anda tinggal membayar. Namun, bagaimana jika Anda ingin mendapatkan imbal hasil besar dari pasar saham atau bisnis jangka panjang? Banyak orang mengeluh dan panik ketika nilai investasi mereka anjlok 20% saat pasar sedang krisis. Mereka merasa sedang dihukum oleh pasar. Housel menyuruh kita mengubah kacamata kita. Ketidakpastian, keraguan, dan volatilitas pasar saham yang naik turun secara drastis itu bukanlah sebuah hukuman. Fine. Itu adalah harga tiket, fee, yang harus Anda bayar untuk menikmati keuntungan di masa depan. Sama seperti Anda harus membayar harga tiket untuk masuk ke taman hiburan yang fantastis. Anda juga harus membayar harga emosional berupa stres ringan dan kesabaran saat aset Anda sedang turun. Jika Anda menolak membayar harga tiket ini, Anda selamanya hanya akan berada di luar pagar, menjadi penonton yang hanya bisa menabung di bawah kasur, sementara inflasi menggerogoti nilai uang Anda perlahan-lahan. Pernahkah Anda bingung melihat seseorang membeli sebuah saham dengan harga yang sangat mahal, padahal menurut Anda harganya sudah tidak masuk akal? Disinilah letak kesalahan kognitif kita. Kita seringkali berasumsi bahwa semua orang di pasar modal sedang memainkan permainan yang sama. Padahal, setiap orang memainkan permainan yang berbeda. Orang yang membeli saham dengan harga gila-gilaan tersebut mungkin adalah seorang day trader, orang yang hanya ingin menahan saham itu selama 2 jam sebelum menjualnya lagi. Sementara Anda mungkin adalah seorang investor jangka panjang yang berniat menahan saham tersebut selama 10 tahun untuk biaya kuliah anak Anda. Kekacauan finansial terbesar terjadi ketika orang-orang yang bermain game jangka panjang tanpa sadar meniru strategi, keputusan, dan kepanikan dari orang-orang yang bermain game jangka pendek.
Ketika tetangga Anda pamer untung besar karena berjudi dengan kripto atau saham gorengan dalam sehari, jangan merasa tertinggal. Ingatkan pada diri Anda sendiri. Dia memainkan permainan yang berbeda dengan saya. Saya berada di jalur maraton, bukan lari sprint. Kenali permainan Anda sendiri dan abaikan keributan dari permainan orang lain. Dan berbicara tentang keributan, mengapa kita sangat suka mendengarkan berita buruk? Bab 17 membahas mengapa pesimisme terdengar sangat pintar. Coba Anda bayangkan, jika seseorang muncul di televisi dan memprediksi, tahun depan ekonomi akan membaik, penemuan teknologi baru akan lahir, dan pasar saham akan naik sebesar 10%. Anda mungkin akan mengabaikannya, menertawakannya, atau menganggapnya sebagai orang yang halu. Namun, jika seorang ahli muncul di televisi dengan wajah serius dan berkata, "Bulan depan akan terjadi krisis global, inflasi akan menghancurkan segalanya, dan kita akan masuk ke jurang kebangkrutan yang paling dalam." Apa yang terjadi? Seluruh dunia akan berhenti bicara. Berita akan menyebarkan videonya, dan Anda akan langsung mengecek tabungan Anda dengan panik. Pesimisme selalu terdengar lebih cerdas dan lebih menarik daripada optimisme. Karena secara evolusi, otak purba kita dirancang untuk langsung merespons ancaman demi bertahan hidup. Namun kenyataan sejarah membuktikan sebaliknya. Kemajuan peradaban manusia terjadi secara diam-diam dan perlahan. Ratusan tahun lalu, wabah penyakit membunuh jutaan orang. Tidak ada listrik dan kemiskinan merajalela. Namun hari ini, meskipun ada banyak masalah, dunia jauh lebih baik. Optimisme bukanlah kepercayaan buta bahwa semuanya akan baik-baik saja, melainkan keyakinan bahwa meskipun akan ada banyak bencana, resesi, dan krisis di tengah jalan, lintasan panjang peradaban dan ekonomi secara keseluruhan selalu bergerak naik. Abaikan suara para nabi kiamat finansial di luar sana. Karena di balik bayang-bayang ketakutan yang mereka jual, keajaiban pertumbuhan compounding sedang bekerja tanpa suara. Pemirsa Universe Pustaka, kita telah mengakhiri perjalanan 1 jam kita menyusuri isi kepala Morgan Housel dalam The Psychology of Money. Kita telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa pintar Anda membaca rumus, melainkan seberapa mampu Anda mengendalikan ego. Kita belajar untuk mencari fleksibilitas dan waktu, bukan sekedar memburu status sosial lewat mobil mewah. Dan yang paling penting, kita memahami bahwa kekayaan yang paling hakiki adalah kekayaan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Berhentilah mencoba menjadi pahlawan finansial dalam semalam. Jangan pertaruhkan tidur nyenyak Anda demi sedikit uang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Menabunglah meski Anda tidak tahu untuk apa uang itu nanti digunakan. Karena ketidakpastian dunia ini adalah satu-satunya hal yang pasti. Biarkan waktu melakukan tugas magisnya. Tetaplah masuk akal dan berhentilah membandingkan progres Anda dengan permainan orang lain. Jika bedah buku ini memberikan jangkar baru bagi pandangan finansialmu, silakan berikan dukunganmu dengan menekan tombol like dan bagikan tautan video ini kepada kawan-kawan yang sedang berjuang menata masa depan mereka. Mari terus melangkah bersama di channel Universe Pustaka dengan menekan tombol subscribe dan menabung wawasan di setiap episodenya. Sebelum saya menutup, silakan renungkan ini. Langkah finansial kecil apa yang akan kamu ubah mulai hari ini untuk membeli kembali waktumu di masa depan? Sampai jumpa di semesta lembaran berikutnya. Tetaplah bijak dan selamat merancang kebebasan sejatimu.